Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bersama saya Hendra Firmansyah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK PGRI 1 Kota Serang. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses yang membebaskan pola pikir anak dalam pembodohan oleh penjajah dan proses pembentukan budi pekerti yang berkarakter, budaya, serta memiliki nilai-nilai kebenaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Seorang pendidik dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah membebaskan atau memerdekakan, sehingga anak-anak butuh kemerdekaan dalam belajar. Namun, untuk menggapai kemerdekaan dalam belajar tentunya tidak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Disinilah peran guru untuk menuntun anak-anak agar mereka selamat dan menjadi manusia seutuhnya. Karena mereka merupakan diibaratkan sebagai benih-benih yang disemai, sehingga harus dirawat, diperhatikan bagaimana kebutuhannya. Tentunya disesuaikan juga dengan kodrat alam yang mereka bawa. Dan cara perawatannya pun seorang guru harus memperhatikan kodrat zaman. Sehingga merawat pada zaman dahulu atau mendidik pada zaman dahulu akan berbeda dengan cara mendidik pada zaman yang sekarang yang tentunya sudah banyak perubahan. Dan seorang guru juga harus lebih menebalkan budi pekerti. Karena dalam budi pekerti itu terdapat pengolahan cipta, pengolahan rasa, dan pengolahan karsa, sehingga dapat menghasilkan karya yang baik. Itulah jika benih misalkan kita olah dengan baik, kita rawat dengan baik, kita perhatikan kebutuhannya dengan baik, maka akan menghasilkan karya yang luar biasa. Lalu perubahan apa dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Nah, saya selalu memberikan ruang pada anak
untuk mengungkapkan keinginan mereka dalam belajar. Misalkan ketika kita sebelum mengawali pembelajaran, kita memberikan stimulan kepada anak, disitulah kita coba berdialog dengan anak-anak, apa yang mereka inginkan dalam proses belajar ini atau apa yang mereka harapkan dari pembelajaran ini. Kemudian selalu mencoba melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Misalkan dibentuk kelompok, kemudian eh, disuruh untuk memecahkan sebuah masalah dengan model problem based learning, sehingga anak-anak nanti yang menjelaskan eh, permasalahan tersebut dan menemukan pemecahan permasalahannya. Kemudian saya mencoba untuk tidak menghakimi anak atas sebuah kesalahan, tetapi lebih menuntun dan memberikan arahan untuk dapat mengubah karakter buruk menjadi karakter baik. Lalu lebih banyak berinovasi dalam melakukan pembelajaran untuk terus dapat membawa murid menjadi manusia yang berguna. Kemudian penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan membuat langkah-langkah terencana dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang berpusat pada anak bisa berjalan dengan baik. Lalu senantiasa memberikan ruang kepada murid agar dapat berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi sumber belajar melalui internet dengan menuntun agar teknologi yang dimiliki mereka saat ini lebih bermanfaat daripada sekedar bermain game, bermain TikTok, atau snack video dan sebagainya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam guru hebat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.